Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan senantiasa selalu semangat di dalam berkarya dan selalu mensyukuri apapun keadaan baik yang datang dalam kehidupan kita ini. Ada satu pepatah atau peribahasa mungkin sering sekali kita dengar, yaitu mulutmu harimaumu. Rata-rata dari kita ya, termasuk saya ya, ketika pertama kali mendengarkan pepatah tersebut atau peribahasa tersebut, yang muncul dari pikiran ini itu adalah lebih mengarah kepada hal yang negatif. Karena selama ini pepatah tersebut mengandung makna ya yang lebih ke arah yang negatif ketika orang mengatakan pepatah tersebut. Pada hari ini saya ingin mengajak kita lebih melihat makna dari pepatah tersebut ke arah yang baiknya atau yang arah positifnya ya. Berbicara mengenai mulut ya. Mulut adalah bagian dari anggota tubuh kita yang berada di wajah. Ya, salah satu dari anggota tubuh kita ini dia ya. Nah, fungsinya mulut ini adalah untuk yang pertama adalah masuknya makanan ya. Masuknya makanan yang wajar tuh ya memang melalui mulut ini ya, dan akan dikunyah oleh gigi ini. Nah, apalagi sudah setahun lebih ini ya kita kedatangan tamu yang sebenarnya tidak kita undang, tapi kita sudah usir, dia pun tidak mau pergi-pergi ya. Ketika tamu ini datang, kita berbondong-bondong ini berusaha berupaya deh supaya tamu ini jangan sampai masuk ke dalam rumah kita. Tentunya dengan memakan makanan yang sehat ya, makanan yang bernutrisi sehingga bisa meningkatkan autoimun kita ini, sehingga tamunya tuh tidak bisa masuk ke dalam rumah kita atau dalam diri kita ini. Nah, makanan yang masuk yang baik ke dalam mulut ini otomatis akan dicerna oleh tubuh ini. Nah, jika sudah dicerna ada hal-hal yang makanan yang baik atau yang bernutrisi, otomatis otak kita juga akan ternutrisi. Karena sebelum berbicara kita akan melalui pikiran dulu atau otak kita dulu berpikir dulu apa yang ingin kita ungkapin. Otomatis kalau nutrisinya baik ya, semoga yang keluarnya juga hal yang baik dari mulut ini ya. Terus yang kedua, fungsi dari mulut ini yang paling sering kita gunakan adalah memang menjadi sarana bagi kita, yaitu untuk komunikasi. Yang keluar dari mulut ini adalah ucapan kita, kata-kata kita ya, ataupun kita menggunakan dia sebagai media komunikasi di dalam menanggapi hal-hal ketika orang bertanya kah, atau mengungkapkan apa yang ada dalam diri kita. Contohnya bisa ya seorang pria mengungkapkan rasa cintanya kepada seorang wanita ya, itu kalau untuk anak muda ya. Tapi apa yang keluar dari mulut ini bisa juga hal yang baik dan hal yang jelek. Nah, di dalam Jalan Mulia berunsur 8 dalam kelompok sila itu adalah ucapan benar. Dan juga di dalam sila keempat, Musyawadah Weramanishika Padang Samadhyami, yang berarti juga kita ya mungkin dalam terjemahannya dan artinya sangat banyak sekali, tapi intinya kita berusaha untuk berucap atau bertutur kata, mengeluarkan apa yang keluar dari mulut ini bisa mendatangkan manfaat bagi orang yang mendengarkan, tidak menyakiti perasaan orang lain, dan mendatangkan kebahagiaan ketika orang mendengarkan. Dan paling penting lagi, kalau bisa yang keluar dari mulut ini adalah yang bisa mencerahkan bagi yang mendengarkan ya, yang keluar dari mulut kita ini. Nah, tapi pada dasarnya kadang-kadang kalau kita lagi emosi ataupun lagi nggak sadar, bisa keluar dari mulut ini mungkin kata-kata yang menyakitin orang lain atau melukai perasaan orang lain ya tanpa sadar sih bisa tiba-tiba marah atau apa. Nah, itu yang keluar dari mulut ini tentu kata-kata yang tidak efektif gitu ya.
terutama wanita ya. Saya menyadarinya sebagai seorang wanita ya. Karena wanita itu lebih banyak kata-katanya daripada pria. Satu hari, wanita itu bisa mengeluarkan 20.000 kata. Tapi kalau pria itu 5.000 kata. Jadi nggak heran wanita itu lebih cerewet daripada pria ya. Nah, ini contohnya ini ya. Contoh wanita itu lebih banyak kata-katanya daripada pria. Misalkan ketika suami baru pulang kerja, terus kita menceritakan suatu kejadian yang mungkin kita anggap lucu ya, dan patut kita berbagi dengan suami kita. Terus kita berbicara gini, "Pak, tahu nggak Pak, tadi si anak kita itu lucu kali," katanya. Nah, di sekolah kata missnya, dia tadi tiba-tiba mengajungkan jam tangan, terus maju ke depan. Terus dia nyanyinya lucu kali. Sangat benar, sambil goyang-goyang kayak gitu dengan pedenya. Kan biasanya pemalu banget, pendiam banget. Hari ini tiba-tiba mau seperti itu kata missnya. Lucu ya Pak? Nah, terus kata suaminya, "Iya ya, tumben." Nah, singkas aja jawaban dari suami itu. Ya itulah memang ya pria memang seperti itu ya. Nah, jadi wajar aja kalau kita wanita itu lebih cerewet, dan dalam menerangkan sesuatu mungkin wanita lebih detail daripada pria. Dan juga wanita lebih rata-rata juga suka gosip. Ya mungkin pria juga ada sih, tapi sebagian besar kan wanita. Ada aja yang diomonginnya gitu lah. Kalau udah berkumpul, terus udah bercerita sama teman, ada aja diceritain. Atau mungkin yang istilah keren sekarang tuh gibah ya, menggibahin orang aja gitu loh. Nah bisa, dan apalagi kalau ada berita-berita yang hoax kayak gitu, biasanya wanita lebih cepat menanggapinya daripada pria. Dan wajar ya, manusia tuh lebih berpikir ke arah yang lebih negatifnya daripada positifnya. Saat menanggapi hal yang negatif paling cepat, tapi setelah mengetahui kebenarannya baru mulailah merubah pemikirannya ke arah yang lebih positif. Oh begitu ternyata, oh begitu. Nah itu harus muncul seperti itu. Nah itu tadi saya berbicara mengenai mulut ya. Terus saya bahas mengenai harimau. Harimau merupakan binatang yang buas, sangar, ya. Kalau harimau terkenal dengan aumannya. Nah, mungkin kalau harimau mengaum di hutan, binatang-binatang yang kecil otomatis bisa mundur, ya kan? Nah, dan dia disegani atau ditakuti sama binatang-binatang yang lainnya. Tapi harimau tidak hanya ditakuti oleh binatang yang lain, tapi sama manusia juga takut ya. Setelah itu manusia juga takut sama harimau ya. Karena harimau adalah binatang atau hewan karnivora ya. Otomatis dia ada hewan pemakan daging ya, otomatis daging manusia juga bisa dimakan sama harimau tersebut ya. Nah, tapi jangan salah. Harimau juga memiliki perasaan ya. Harimau, mungkin kita sering mendengar harimau dia tidak mau memakan anaknya. Dan dia selalu menjaga anaknya. Dan harimau juga bisa menjadi teman bagi manusia. Ya, mungkin ada manusia yang memelihara harimau dan dia bisa akrab, bisa jadi teman bagi manusia, ya kan? Jika benar-benar harimaunya kita juga perlakukan dengan hal yang baik ya, perlakukan dengan manusiawi istilahnya. Nah, maka dari itu mulutmu harimaumu. Jadi tergantung dari kita, yang mau keluar dari mulut ini adalah harimau yang baik kah, atau auman yang baik kah, atau auman yang gak benar atau yang jahat ya, istilah lebih negatifnya yaitu yang jahat. Contohnya kalau auman-auman yang positif pada saat ini sangat banyak sekali. Contohnya para motivator kita, para dhamma duta kita, romo-romo pandita kita yang pada saat ini kalau memberikan dhamma di sana, membabarkan dharma, otomatis yang keluar dari mulut beliau adalah hal-hal yang baik, dharma, ajaran Buddha. Ya. Dharma yang dikeluarin ketika kita mendengarkan bisa sering ya, ini juga terjadi sama saya, para bante ya yang memberikan ceramah atau dhamma di sana, tiba-tiba tersentak
kita, oh ya apa yang disampaikan tadi benar juga ya, benar-benar, oh kok saya baru menyadarinya sekarang gitu, mendatangkan manfaat bagi kita, ya kan? Terus setelah mendengarkan, diri ini jadi lebih tenang, lebih bahagia, bisa kita berpikir lagi lebih baik lagi, lebih benar lagi, mungkin mendatangkan pencerahan, istilah kerennya bagi kita ya. Nah, kalau yang keluar dari baik itu juga bisa menjadi label bagi diri kita. Contohnya kalau kayak Bante atau Romo Pandita ketika memberikan dhamma desana, memberikan dhamma, membabarkan dharma, mendatangkan manfaat, dan kita lihat ya biasanya kalau orang yang memang selalu bertutur kata yang baik, bertutur kata yang benar, itu otomatis dari penampilannya udah kelihatan bahwa dia adalah orang yang baik kok. Ya kita lihatnya pun senang, oh orangnya kok tenang sekali ya, enak sekali dilihat gitu loh. Dan kita melabelin orang tersebut dengan hal yang baik, dan label yang tertera pada orang tersebut adalah label yang baik. Tapi kalau misalnya kita hanya hobinya membicarakan kejelekan orang, yang keluar mulutnya selalu kata-kata yang kasar, kata-kata yang jahat, kata-kata yang selalu menyakiti hati orang, nah otomatis orang juga akan melabelin kita bahwa ini orang kok kayak gitu ya, ini orang kok jahat bener gitu loh. Nah otomatis yang dilabel dalam diri kita juga adalah label yang tidak baik ya. Nah kembali kepada diri kita ya, kita mau menjadi harimau yang baikkah, memberikan auman yang baikkah, atau harimau yang ditakutin oleh orang ya. Karena otomatis kalau yang keluar dari mulut juga bisa orang pun jadi takut loh dekat sama kita. Kalau yang keluarnya itu yang gak bener kayak gitu ya, orang juga bisa ditakut sama kita ya. Nah marilah kita bersama-sama kita mengaumkan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan manfaat, hal-hal yang bisa membawa pencerahan bagi orang, ketika apa yang keluar dari mulut ini adalah kata-kata yang bijak, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang bisa bermanfaat bagi orang ketika mereka juga melakukan atau perbuatan yang benar kita ucapkan dari mulut ini ya. Dan sehingga bisa, harapan terbesar kita ya mungkin bisa membawa pencerahan bagi kita, bagi mereka yang mendengarkannya ya. Dan kita berusaha untuk berlatih, kita bersama-sama ya, saya juga lagi berusaha, berupaya, kita bersama-sama berlatih berbicara untuk lebih berkesadaran, menghindari kata-kata yang berarah kepada kekerasan ya. Karena pada saat sekarang ini sering sekali kita mendengar orang udah terbiasa melabelin kata-kata dengan kata-kata yang tidak terlalu bermanfaat. Seperti contohnya kepada anak, orang sering melarang anaknya, kamu ya jangan main HP terus katanya, kamu ya jangan main HP terus, jangan main HP terus. Coba kita berada posisi anak tersebut, ketika kita dilarang jangan ya kamu begitu. Nah dengan kata jangannya perasaan kita udah nggak enak ya, apalagi anak kita. Nah, coba kita berada pada posisi anak tersebut. Kita ganti dengan kata-kata mungkin yang lebih bermanfaat bagi anak kita. Contohnya, Dek, kamu tahu nggak? Ketika kamu main HP itu, Mama gak suka loh. Karena kamu main HP terus, jadi Mama tuh gak ada teman buat ngobrol. Padahal kan Mama pengennya ngobrol sama kamu dan kita main bersama. Kamu mau kan main sama Mama? Nah, itu mungkin bisa berubah pandangan si anak. Mungkin dia meletakkan HP-nya dan dia bermain bersama kita. Ya, demikianlah sekilas sharingan saya pada kesempatan ini. Semoga kita bisa bersama-sama belajar, sama-sama berlatih untuk menjaga ucapan ini, menjaga mulut ini, sehingga yang keluar adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat bagi orang banyak, dan lebih berkesadaran di dalam mengucap kata-kata. Terima kasih kepada Ki Ananda yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi di channel YouTube beliau ini. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.